Hello, what's up guys? Sekarang kita sudah bersama dengan Wuling Alphest termurah alias Alphest SE tahun 2023. Iya, inilah SUV yang kemarin harganya sempat bikin geger di IMS 2023. Iya, gimana enggak? SUV sekelas Honda HR-V ini harganya lebih murah dibandingkan Honda Brio RS dan lebih murah dibandingkan Toyota Agya GR Sport. Iya, jadi bisa dibilang ini perusak pasar gitu ya. Dia cuman 200 juta lebih dikit, nggak nyampe 210 juta. Yang pricingnya sangat amat ajaib sekali. Penasaran? Dan memang kemarin kita udah ngulas lengkap ya Wuling Alphest pas di IMS, tapi kan itu tipe yang paling atas di sebelah sini. Namun kita mendapat banyak banget pertanyaan, ulas yang paling murah dong, kita penasaran sama yang paling murah yang harganya 209 juta tuh kayak apa sih gitu kan. Nah sekarang kita udah bersama unit yang lumayan langka ini gitu ya, tipe yang paling murah. So kayak apa sih salah satu mobil yang value for money paling gak ngotak se-Indonesia? Yuk kita kupas luar dan dalam. Kuncinya keren by the way. Start your ride. Eksteriornya tampil jauh lebih minimalis dibanding tipe teratasnya berkat pelek kaleng plus dop, warna single tone, lampu depan yang masih halogen, serta delete chrome accent di bodinya. Nah Auto Junkies, Wuling Alphest tipe termurah alias Alphest SE tahun 2023. Iya, akhirnya setelah kemarin harganya bikin geger di IMS 2023, kita bisa melihat langsung Wuling Alphest tipe termurah ini. Karena kan di kemarin IMS mereka majangnya cuma yang tipe-tipe atas doang gitu ya. Sedangkan ini yang benar-benar bikin orang sangat penasaran. Kayak apa sih sebuah compact SUV yang kelasnya setara Honda HR-V, Hyundai Creta, dan kawan-kawan, tapi harganya lebih murah dibanding mobil yang dua kelas di bawahnya. Tidak lebih murah dari WR-V, tapi bahkan lebih murah dari Honda Brio. Lebih murah dari Agya GR Sport. Iya, karena mobil ini on the road-nya itu gak sampai 210 juta rupiah. Bingung gue bikinnya gimana. Kayak bener-bener murah banget gitu kan, nggak masuk akal gitu. Nah sekarang kita pengen bedah mobil ini luar dan dalam untuk supaya kalian bisa tahu juga kayak apa sih Wuling Alphest tipe termurah yang selama ini udah banyak banget kalian request. Tapi sebelum itu kita pengen kasih special thank you dan shout out ke teman-teman kita dari Wuling Maju Motor Ciputat yang udah ngizin kita untuk ngulas Wuling Alphest tipe termurah ini di Laknat Auto Junkie, karena ini unitnya lumayan langka gitu ya, karena kebanyakan kan orang beli varian atas semua. Kalau kalian pengen tanya-tanya promo, pengen tanya diskon, pengen test drive, atau langsung pengen SPK, bisa ke teman-teman kita di Wuling Maju Motor Ciputat, bisa ke Om Irwan, bisa ke Om Dery di Instagram sebelah sini, atau CP-nya di bagian bawah sini. Atau langsung aja cek description box di bawah, di sana ada WhatsApp yang bisa langsung kalian klik untuk langsung ngobrol dengan perwakilan dari Wuling Maju Motor Ciputat. Nice ya. Nah, seperti yang kita bilang, perbedaan dari si Wuling Alphest SE ini dengan tipe yang paling atas harganya memang lumayan jauh loh. Jadi bedanya sekitar 80 jutaan gitu ya. Jadi apa aja yang kalian dapat di tipe termurah seperti ini. Memang sebelumnya kita pernah ngulas Wuling Alphest tipe teratas. Kalau kalian belum nonton, silahkan kalian nonton di video yang satu ini. Itu pun lumayan viral juga karena mobil ini memang lumayan viral saat ini gitu. Nah sekarang kita akan hanya bahas bedanya apa aja sih dengan varian yang teratas. Mulai dari eksteriornya, mulai dari belakang seperti biasa. Nah, pertama-tama dari atas, antena dia tidak model shark fin seperti yang tipe atas, dia masih model short pole seperti ini. Dan atapnya tidak ada aksen two tone, jadi dia single tone aja sewarna body. Tapi tetap dikasih integrated roof spoiler, ada truk brake stop lamp juga. Ini spoilernya pun turun ke bagian bawah sini, masih rapi banget. Dan kacanya tidak ada rear defogger sama seperti varian atas, tapi dia tidak ada rear wiper. Iya, jadi nggak dapat wiper belakang. Nah, ke bawah lagi, badge Wuling di bagian sini sudah pakai yang baru yang sudah full chrome, jadi tidak ada merah-merahnya lagi. Dan
yang bikin mobil ini lumayan sleeper adalah dia tidak ada badge tipe. Iya, jadi varian atas, tengah, dan bawah itu logonya cuman Alphest aja, nggak ada Alphest SE atau apa gitu ya. Jadi ya bagi yang tahu-tahu aja. Nah, ke bawah lagi, di bagian bumper sebenarnya desain juga lumayan mirip. Jadi ada mata kucing di bagian sini yang desainnya seperti air hole gini, dan di bagian bawahnya pun tetap ada kelading-kelading hitam khas dengan crossover. Tapi di bagian sebelah sininya, kalau yang tipe atas itu kan dia aksennya warna chrome. Iya, tapi kalau di tipe SS seperti ini, dia aksennya warna silver seperti ini aja. Jadi lebih simple, lebih sederhana, tapi mungkin lebih cocok buat kalian kaum-kaum yang anti chrome. Nah, kalau bicara soal safety, varian SE ini juga nggak dapat parking sensor ya. Jadi bumpernya polos saja seperti ini, dan juga tidak ada kamera mundur pastinya. Karena kan parking sensor aja nggak ada, kamera mundur juga pasti tidak ada. Nah, lanjut ke bagian taillights. Kalau kalian lihat, ini secara bentuk memang dia sama aja seperti taillights Alphest yang tipe atas. Tapi pas kalian nyalain lampu senja baru kelihatan bedanya. Karena lampu senjanya dia LED barnya cuma nyala di bagian tepian luar aja. Jadi mirip seperti kayak Terios tipe bawah atau Innova Zenix tipe bawah yang LED barnya cuma bagian luar. Bagian bagasi sini dia nggak nyala. Iya, di bawahnya lampu sein masih bohlam, tapi untungnya di bagian lampu mundur dia masih LED. Jadi udah cukup cantik lah. Nah, lanjut ke bagian samping. Kelihatan juga nih di bagian pilar belakangnya. Kalau Alphest yang tipe atas, ini kan warna piano black. Jadi sama nih kayak yang di aksen spoiler sebelah sini ya. Tapi untuk tipe bawah, dia aksen scratchy plastik hitam kayak gini ya. Jadi kesannya memang lebih base dan lebih cheap gitu ya. Termasuk window line-nya, dia nggak ada aksen chrome di bagian bawah sini ya. Jadi dia full hitam seperti ini aja. Dan door handle, dia masih model grip type, tapi dia tidak ada akses keyless entry, dan kuncinya pun masih belum engine start top button. Dia pasti pakai kunci colok, walaupun bentuk kuncinya tetap keren. Ntar kita kasih lihat pas di dalam. Ke bawah, kelading-kelading hitam masih menghiasi bagian samping, dan di bagian bawah sini serupa dengan yang belakang, di mana yang tipe atas itu chrome, tapi di bagian bawah sini dia aksen rocker panelnya warna simple silver seperti ini aja gitu. Spion bentuknya juga sama, dia masih model pedestal, tapi dia sewarna body, tidak hitam, dan termasuk di sini pun dia sudah electric adjustment walaupun belum electric retract. Iya, jadi untuk lipatnya masih model penyet seperti ini, tapi at least dia sudah ada ini juga lampu sein di bagian sebelah sininya gitu ya. Jadi ya udah lumayan oke lah. Dan kalau meninjau ke bagian atas, di sini pun tentunya sunroof itu absen. Iya, jadi varian terbawah tidak dapat sunroof seperti ini, termasuk dia tidak ada roof railnya ya. Jadi atapnya ya polos gundul seperti ini aja. Nah, lanjut ke bagian kaki-kaki. Ini mungkin menjadi pembeda terjelas di eksteriornya antara Alphest tipe terbawah dengan tipe tengah maupun tipe atas. Karena Alphest SE yang paling bawah, dia satu-satunya di lineup Alphest yang peleknya masih pakai pelek kaleng. Iya, ini masih stilis yang dilapis dengan dop warna silver seperti ini gitu ya. Jadi base vibe-nya itu dapat banget. Tapi untuk urusan ukuran sebenarnya itu sama aja loh. Jadi peleknya ini ring 16 inci, sama seperti pelek yang varian atasnya ukurannya, dengan ban yang agak nggak umum, yaitu Green Max HP 050 dengan ukuran 205/60 R16. Pengereman depan cakram, belakang tromol, dan untuk urusan safety dia memang masih basic banget karena dia baru ada kayak ABS, EBD gitu aja gitu ya, airbag dual. Nah, tapi untuk urusan safety yang lebih advance kayak contohnya electronic stability control, kayak ADAS gitu-gitu, tentunya mobil ini belum ada. Di depan sini grillnya itu sama loh. Iya, jadi kalau kalian lihat grillnya, ini masih mengadopsi desain yang titik-titik seperti ini ya, kayak Star Grill gitu. Dan ini pun aksennya tetap masih piano black, jadi tidak terkesan murah-murah amat, masih kesannya lumayan premium. Logo Wuling baru di bagian tengah dengan aksen chrome yang dari sayap seolah menyambung ke bagian headlamp dalamnya sini. Walaupun di bagian bumper bawahnya sama seperti di samping dan belakang, dia kehilangan aksen chrome. Jadi bagian lips bawahnya sini yang tadinya chrome sekarang jadi warna silver, lebih sederhana seperti ini aja. Dan kalau kita bicara soal lampuan, di bagian bawah sini, ini kan ada fog lamp housing yang bentuknya sebenarnya sama aja. Tapi kalau di varian Alphest yang atas kan ini beneran fog lamp. Tapi untuk Alphest tipe SE seperti ini lampu sein. Iya, jadi lampu seinnya tuh pindah ke bawah ke bagian sebelah sininya. Sedangkan headlamp bagian atas ini berbeda total. Pertama-tama, dia tidak punya DRL. Iya, jadi lampu senjanya masih bohlam seperti itu aja. Kemudian untuk low beam dan high beamnya, dia pun masih halogen. Low beamnya proyektor halogen di bagian sini, high beamnya multi reflektor halogen di bagian tepian dalamnya. Jadi memang iya kesannya lebih simple dan lebih sederhana. Namun secara overall, menurut gua
Ya, perbedaan antara tipe terbawah dengan tipe teratas itu hanya minor perintilan aja, dan itu pun bisa kalian upgrade sendiri. Bagi orang awam yang lihat mobil ini di jalan, ya mungkin akan kesulitan tahu bedanya aja. Tinggal kan ganti peleknya aja gitu kan, karena kan peleknya menjadi pembeda yang paling jelas di eksteriornya, dan ukurannya sama. Kalian bisa ganti pelek OEM yang tipe atas, udah, orang pun nggak mungkin ada yang nyadar kalau ini ada Alphest yang tipe bawah kecuali petrolhead. Dan harganya sendiri, walaupun dia udah cukup fantastis, tapi konon katanya Wuling Maju Motor Ciputat punya promo juga untuk Alphest dan untuk mobil-mobil Wuling lainnya. Nah, makanya sekarang gue sudah bersama dengan Mas Dery dari Wuling Maju Motor Ciputat. Ya, betul. Halo Mas. Halo. Apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Thank you nih pertama-tama udah ngizinin kita untuk mulasi Alphest SE ini. Siap. Ini agak susah ya Mas Wulingnya ya? Ya, begitulah. Karena banyak kan pasti nyari yang tipe teratas. Nah, benar. Untuk Alphest ini sendiri mungkin belum semua auto-junkie tahu nih. Jadi untuk harganya sendiri, ini kan dia ada 3 tipe ya? Iya, benar. 3 tipe masing-masing itu harga OTR-nya berapa sih Mas? Oke, kalau ini kan tipe yang paling standar ya. Itu ini Alphest SE disebutnya, dia masih manual juga. Oke. Nah, dia harga OTR Jakarta tuh di 209 juta aja. Tuh kan bener, di bawah 210 juta. Nah, itu dia. Sekarang aja tuh Agya aja tipe teratas udah 2,5. Nah, itu dia benar. Lumayan bedanya kan. Nah, kalau tipe tengah gimana? Tipe tengah dia Alphest CE, dia sudah CVT, bedanya itu dia Matic ya? Matic, dia sudah Matic. Dia harga OTR-nya itu di 255 jutaan aja. Oke, 255. Betul. Nah, kalau untuk Alphest tipe paling atas itu berapa, Mas? Yang tipe atas, yang tertinggi itu Alphest EX, itu cuma 299 juta, jadi masih di bawah 300. Nah, masih di bawah 300. Dan kalau kalian pengen nonton, kita pun udah pernah review fullnya kemarin di MS di video ini. Nah, jadi kalian bisa tahu juga perbedaannya apa sih tipe yang paling atas dengan tipe yang paling bawah. Tapi ini banyak banget yang nanya, Mas. Karena di MS kemarin nggak ada mobilnya ini, gitu kan. Untuk Alphest sendiri promonya ada apa aja, Mas? Oke, buat Alphest, kita sedang ada promo DP minim itu 10%. Oke. Atau rate bunga 0%, jadi tanpa bunga. Tanpa bunga? Iya. Itu untuk berapa lama, Mas? Oke, tenornya buat 1 tahun aja. 1 tahun. Nah. Kemudian untuk garansi sendiri gimana, Mas? Oke, garansinya sama seperti wuling-wuling umum yang lainnya. Garansi mesin itu di 5 tahun atau 100.000 km. Dan pastinya kalau pengen tanya, di sini kan ada nggak cuma Alphest ya Mas, Betul. ada banyak wuling-wuling lainnya. Contohnya misalnya Almas gitu. Nah, kalau promo yang paling besar di Wuling Maju Motor Ciputat itu promo apa Mas? Oke, promo paling besar itu di Almas RS EX dan RS Pro sih. Itu berapa Mas diskon? Diskon 60 juta. NIK 2000? NIK 2022. Oke. NIK 2022 diskonnya di atas 50, 60 juta. Masih nego ya Mas? Masih nego. Nah, itu pun kalau misalnya kalian pengen nego-nego diskon, Almas, Cortez, Convero, ataupun unit-unit baru di sini juga ada ya, Formo gitu ya, Formo Max. Nah, itu kontaknya kemana Mas? Kontaknya boleh di 0818 123 430. Dengan Mas Dery. Dengan Mas Dery. Nah, atau Instagram di sebelah sini nih. Atau kalian juga bisa klik di description box di bawah, di sana pun udah ada kontaknya Mas Dery, kontaknya Mas Irwan, udah ada alamatnya. Alamatnya Wuling Maju Motor Ciputat di mana Mas? Jalan RE Marta Dinata, nomor 12, Ciputat, Tangerang Selatan. Atau pengen test drive bisa ya Mas ya? Boleh. Home test drive bisa? Bisa. Jangkauannya kemana? Jangkauan bebas sih. Jabodetabek lah. Jabodetabek. Oke, bisa kontak-kontak tinggal langsung. Kontak aja. Ke Mas Dery ataupun Mas Irwan dari Wuling Maju Motor Ciputat. Siap. Oke. Thank you banget ya Mas Dery ya atas kesempatannya. Thank you juga kepada Mas Irwan ya, kebetulan lagi away pas kita syuting ini udah mempersiapkan si Wuling Alphest SE ini untuk kita ulas dalam Soto Junkie. Habis ini kita bahas interiornya ya Mas ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas. Thank you. Interiornya sederhana namun fungsional tanpa adanya infotainment termasuk WIN, ADAS, serta internet car, bahkan parking brake-nya jadi tipe otot dan speedometernya jadi analog. Oke, lanjut bahas interior dari si Wuling Alphest SE alias Wuling Alphest termurah. Nah, di sini ubahannya lumayan banyak nih ya. Pertama dari pintunya dulu. Pintunya tetap terasa berat banget dan hefty khas dengan pintu mobil China. Iya, Wuling semuanya berat-berat, ini pun demikian gitu ya. Dan di bawah tetap dapat seal plate plastik dengan motif garis-garis juga. Jadi ya oke lah. Nah, begini guys interior depan dari si Wuling Alphest tipe SE. Sebelum kita bahas desain, fitur, dan apa bedanya dengan Wuling tipe teratas yang kita pernah bahas di video sebelah sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami? Cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah tulisnya untuk subscribe channel Soto Junkie. Jangan lupa nyalain lonceng supaya kalian tetap terhubung dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di @lagnats_j untuk info otomotif yang pasti menghibur kalian semua. Oke, seperti biasa pertama-tama kita kenal dulu dengan kuncinya ya.
yang jujur, ini kunci mobil paling bagus di bawah 250 juta rupiah. Seperti ini, iya. Jadi bentuknya mirip sebenarnya dengan Wuling Alves yang tipe atas gitu ya. Cuman bedanya kalau yang tipe atas kan dia udah keyless, tapi ini dia masih flip key. Seperti ini gitu. Ada logo Wulingnya, ada kayak rim besi di bagian luarnya, dan di baliknya ada 3 tombol, lock, unlock, dan untuk buka bagasinya. Dan ini kunci tuh berat loh ya, jadi kayak berasa premium banget gitu, enak dipegangnya. Dan kalian tentu dapat kunci serep yang masih kunci biasa kayak gini. Tapi ini kuncinya paling keren untuk mobil di bawah 250 juta. Nah, kemarin kita kan belum berkesempatan untuk startup mesinnya karena kan di pameran, tapi sekarang kita udah bisa nih. Nah, mesin ini sama aja ya. Dan pas kalian colok kuncinya, ini pun ada ring light di bagian kuncinya. Jadi kalau malam kalian bisa tetap kelihatan di mana untuk nyolok kuncinya. Oke, so sekarang saatnya kita dengar suara mesinnya kayak apa. Foot on the brake. Yuk kita startup dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal nomor pacu, walaupun Wuling Alves tipe SE ini merupakan varian termurah, tapi mesinnya serupa dengan tipe CE maupun EX, yaitu 1500cc VTEC inline 4 DWC dengan D50 bertenaga 105 PS dengan torsi 143 Nm yang dimake ke transmisi. Untuk tipe ini satu-satunya 6-speed manual berpenggerak roda depan. Untuk akselerasi serta konsumsi BBM, kita masih belum bisa ngomong dengan pasti karena kita belum pernah bawa jalan dan tes jangka panjang mobil ini. Nantikan aja pas kita dapat press unitnya. Oke, lanjut bahas interior dari si Alves SE. Mulai dari build quality and materials. Nah, untuk tipe termurah seperti ini, dia pertama-tama kehilangan soft touch materials. Iya, jadi ini full hard plastik semua dari bagian atas sampai ke bagian tengah, sampai ke bawah. Dia full plastik keras. Tapi seperti biasa, plastik-plastik Wuling tebel-tebel, iya. Jadi tetap terasa sangat berkualitas. Tetap dapat aksen piano black dan aksen satin chrome di bagian AC-AC-nya yang terkesan lumayan premium. Glove box belum soft opening, tapi dia cukup besar. Dan yang paling banget kelihatan bedanya dibanding varian atas tentunya adalah sistem infotainmentnya. Iya, karena kalau kalian lihat tidak ada. Iya, jadi di bagian tengah sini, di mana yang tipe paling atas itu kan udah layar seperti Wuling Cortez gitu ya. Ini dia nggak ada layar infotainment sama sekali di bagian sebelah sininya. Digantikan dengan open storage di bagian atas ini yang cukup kecil. Ini cukup untuk kayak bungkus sebats gitu ya. Cukup buat ditaruh di sini. Tapi sisanya untuk handphone aja mungkin kekecilan. Tapi ya untuk nutup ini at least ada gitu ya. Jadi nggak yang terlalu polos-polos amat. Dan mungkin kalian bertanya, terus mobil ini audioless gitu bang? Enggak. Iya, kenapa? Karena mobil ini tetap punya audio. Dia punya untuk AM, untuk FM, dan untuk USB. Tapi semua display pengaturan audionya itu ada di speedometer. Iya, jadi menyentuh ke bagian speedometer. Dan kontrol audionya tentu bukan touchscreen, tapi dia tombol fisik yang ada di kanan steering wheel sebelah sini. Iya, jadi semua audio itu dikontrolnya via tombol yang ada di bagian steering switch sebelah kanan sininya gitu ya. Jadi ya cuman driver yang bisa ngontrol audionya. Dan ke bawah lagi kita masuk ke bagian climate control yang secara desain sebenarnya udah bagus karena sama aja gitu ya sama yang tipe atas. Dia udah piano black, udah ada tuts yang satin chrome kayak gini, dan dia pun sudah ya oke lah lengkap kayak modenya gitu. Kalian tetap bisa atur ke kaki gitu ya, kalian tetap bisa atur ke bagian atas sini gitu, bisa keluar. Jadi tetap ada front defogger gitu ya. Nah, di sini pun ada untuk hazard dan ada untuk buka dan tutup air circulation. Paling kiri fan speed, paling kanan temperature tanpa heater. Sama aja, walaupun ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapanya. Nah, di bawahnya, konsol tengah ini juga tetap sama. Dia ada aksen satin chrome dengan tulisan Wuling di bagian sini. Yang di bawahnya ada open storage, di mana untuk tipe paling atas, ini kan ada wireless charger. Nah, di tipe bawah seperti ini, dia tidak ada. Tapi tetap ada tempat buat naruh handphone di bagian sininya. Jadi, sama aja sebenarnya tempatnya, cuma bedanya yang ini nggak nge-charge. Dan di bagian kanannya, ada 2 buah USB input. Yang satu input, yang satu output. Yang input buat tentunya kalian dengar musik, yang kalian kontrol dari sini juga. Yang output kalian bisa pakai buat nge-charge handphone kalian. Jadi tetap ada charger. Nah, ke belakang lagi kita masuk ke bagian transmisi. Nah, transmisinya dia beda sendiri.
Karena untuk Alphest tipe atas dan tipe tengah, dia kan transmisinya otomatis dengan CVT. Tapi untuk Alphest tipe paling bawah, yang SE seperti ini, dia 6-speed manual, tidak available dengan otomatis, tapi dia manual 6 percepatan dengan gigi mundur yang di sebelah kiri depan, sebelah begini ya, seperti mobil-mobil balap. Dan ini pun perpindahan giginya itu gampang banget, jadi kayak koplingnya enteng dan dia cukup notchy gitu ya, dia clicky dan tidak yang loose, dia kenceng dan enak. Dan tadi sih pas kita pindah-pindahin, ini mobil easy to drive banget, koplingnya tuh gampang ketemunya dan kalian ganti-ganti giginya terasa sangat effortless. Jadi kalau kalian pengen baru belajar mobil gitu-gitu, sebenarnya ini bisa dipakai sebagai mobil pertama karena manualnya tuh easy to drive dan gampang banget. Nah, ke belakang lagi ada 2 buah cup holder, cuman di bagian kanannya, kalau yang Alphest tipe atas dia kan electric parking brake, untuk Alphest tipe bawah seperti ini dia masih rem tangan yang pakai otot seperti ini gitu ya. Tapi at least ada aksen lagi-lagi satin chrome di bagian ujungnya, jadi ya udah cukup oke, dibalut dengan kukulitan juga gitu. Nah, ke belakang lagi juga ada armrest yang dia nggak bisa dimajuin, tapi dia udah cukup pas buat kalian mengemudi. Dan ini pun kalau dibuka, dalamnya tetap dapat 12 volt socket buat kalian ngecharge, yang ada godnya di sini buat kalian keluarin kabelnya, jadi masih ada. Masuk ke bagian jok, ini juga menjadi salah satu pembeda terbesar di interiornya karena joknya dia tidak kukulitan seperti Alphest tipe yang atas, dia masih full fabric dari atas sampai bawah dengan stitching warna putih dan ada aksen garis-garis di bagian tengahnya. Tapi at least headrest masih adjustable, jadi udah nice lah. Dan pengaturan jok memang dia masih manual, tapi drivernya udah dapet sliding, udah dapet reclining, dan recliningnya bisa sampai tidur abis gini ya, jadi kayak enak buat nyantai. Dan dia tidak dapat seat height adjuster, jadi posisi mengemudinya tingginya segini aja. Tapi menurut gua sih ya tingginya udah pas lah, dia nggak yang terlalu tinggi, nggak yang terlalu pendek, pas di tengah aja. Setirnya dia tetap juga dapat pengaturan seperti tipe atas, dia tilt tapi belum bisa teleskopik seperti kebanyakan mobil asal China. Nah, bentuk setirnya dia sama, jadi dia tipe yang D-shape alias flat bottom 3 spoke dengan ada aksen satin chrome di bagian bawahnya yang bolong. Jadi setirnya pun unik, termasuk suara klaksonnya seperti ini. Udah premium. Udah bagus, nggak perlu kalian ganti. Kemudian untuk urusan tombol-tombol setir, kayak yang gue bilang, tombol di kanan itu adalah audio steering switch, satu-satunya tombol yang kalian pakai untuk mengatur audio di mobil ini, karena audionya tuh terdisplay di bagian MID-nya. Iya, MID-nya masih pixelated gitu ya. Di bagian kiri dia polos, nggak ada tombol apa-apanya, tapi dicetak menyerupai tombol, jadi tetap simetris kanan dan kiri. Nah, speedometernya tentunya tidak digital seperti Alphest yang tipe atas, dia masih analog yang sangat-sangat terlihat ya racing gitu ya. Nah, di bagian kanan tachometer sampai 6000, redline-nya 6000 tapi sampai 8000. Di kiri ada speedometer sampai 220 km per jam. Di tengahnya ada MID pixelated yang displaynya sebenarnya cukup jelas. Ada door ajar untuk keempat pintu, ada gear indicator, ada untuk MID kayak contohnya distance to empty alias range gitu ya. Dan di bawahnya ada odometer yang bisa kalian pencet untuk trip A dan trip B-nya. Nah, untuk audionya ini display di bagian atas. Ini kan ada AM. Kalau kalian pencet contohnya di bagian sini nih, ini ada bintang. Ini adalah mode gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di atas ini gue tutup dulu jendelanya. Nah, ini kan ada AM. Nah, kalau kita pencet, nah ini berubah jadi FM. Nah, ini 98,7 FM gitu ya. Nah, ini kita baru nge-cycle AM FM aja karena nggak ada USB yang lagi nyolok di bagian konsol tengahnya. Tapi kalau dicolokin USB, jadi pilihannya 3. Bisa AM, bisa FM, dan bisa USB. Kalau kalian misalnya denger dari suara kualitasnya, sebenarnya ini juga di spec down dibanding varian yang atasnya. Kenapa? Karena walaupun dia udah ada housing untuk tweeter di pilarnya dan ada kayak housing untuk speaker di bagian keempat pintunya, tapi untuk tipe terbawah seperti ini dia speakernya itu cuma 2. Iya, cuma di pintu depan bawah sebelah sini aja. Door trim dari atas sampai bawah dia full black, iya, tapi at least di tempat kalian taruh tangan itu tetap dapat aksen soft pad berupa fabric, iya fabric, jadi tetap empuk-empuk kalau kalian pencet-pencet di bagian situnya. Dan juga tetap ada aksen satin chrome di pembuka pintunya, aksen garis-garis. Ada juga power window yang ada armrest black gloss-nya. Dan power window-nya, karena ini dia tidak punya infotainment dan karena dia tidak punya internet of vehicle, tidak punya halo wulingan gitu ya, semuanya masih sederhana banget. Tentunya power window-nya yang auto-autoan hanya di bagian driver aja. Dia auto up,
dan juga auto down. Iya, apakah ada anti pinch-nya? Ada, jadi masih aman lah, nggak masalah. Oke, ke bagian atas kaca tengah Daylight view-nya tidak ada, jadi dia simple seperti ini aja, kaca biasa gitu ya. Dan overhead console di sini kalau kita nyalain, lampunya masih bohlam. Sedangkan yang tipe atas kan dia sudah LED berwarna putih, yang diapit oleh sun visor yang dua-duanya tidak ada kacanya, tapi di bagian driver kalian tetap dapat card holder. Nah, untuk bagian grab handle di bagian atap, dia tentunya model hard, ya model fix ya, jadi tidak bisa diturunaikan. Dan di bagian atas ini, yang paling kelihatan jelas pastinya ada kehilangan sunroof. Iya, jadi dia hard panel roof seperti ini aja. Oke, lanjut ke baris kedua dari si Wuling Alphest tipe SE alias yang termurah. Pintunya tetap sangat berat seperti kebanyakan Wuling, gak ada bedanya sama yang depan, gak ada bedanya dengan tipe yang paling atas. Dan di sini pun tetap dapat seal plate plastik dengan aksen garis-garis gitu ya, jadi udah oke lah. Nah, masuk ke bagian dalam. So, begini aja guys, rasa duduk di baris kedua dari si Alphest tipe termurah. Pertama-tama ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan sekitar 7 jari. Iya, jadi ya tetap masih sama aja dan tetap masih bisa molosin kaki ke kolong kalau kalian pengen selonjoran dikit-dikit. Jok belakang sama seperti yang depan, jadi dia full fabric, iya, tidak ada aksen kukulitan sama sekali dengan aksen garis-garis di bagian sebelah sininya. Dan pastinya yang kelihatan di bagian sini, untuk tipe termurah dia tidak dapat headrest yang adjustable. Jadi baris kedua headrestnya fix aja seperti ini. Tapi at least dia nggak yang terlalu cetek banget ya, headrestnya masih bisa menopang setengah kepala kalian, jadi kalian masih bisa pakai buat nyender dikit-dikit gitu ya. Dan juga kalau bicara soal kemiringan jok, kalau yang tipe atas-atas kan bisa direbahin jadi lumayan rebah, mirip seperti Toyota Harrier rebahnya. Nah, untuk yang tipe bawah seperti ini, dia kalau ngunci dia fix begini aja. Udah, cuman satu settingan rebahan seperti ini. Ya ini nggak yang tegak-tegak amat, masih oke lah menurut gua. Tapi kalau yang tipe atas sih bisa rebah banget, jadi bisa jauh lebih relax. Di tengah sini nggak ada armrest sama sekali, tapi kalian tetap dapat seat belt 3 titik untuk baris, maksud gue untuk orang di tengahnya gitu ya. Dan ini seat beltnya langsung dari jok loh, iya, jadi tetap kerennya sama seperti Alphest yang tipe atas juga. Dan bicara soal penyimpanan, dia dapat 2 buah seat back pocket masing-masing di jok depan yang fabric seperti ini. Dan di bagian door trim tetap dapat aksen soft pad di bagian kalian taruh tangan yang berupa fabric, dan juga tetap dapat power window, ada aksen satin chrome di bagian atas, dan ada bottle holder juga di bagian bawahnya, termasuk door pocket yang kecil. Dan di baris kedua kalian dapat juga ventilasi udara. Iya, jadi AC ini tidak di korting. Iya, tetap ada logo Wulingnya di bagian sini gitu ya. Kalian bisa atur udaranya untuk baris kedua. Walaupun di bagian bawahnya yang tadinya ada USB charger, sekarang dia tidak ada. Jadi ini plastik polos seperti ini aja. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Wuling Alphest SE alias Alphest termurah. Untuk bukanya, dia tetap udah ada electric latch di bagian sini gitu ya, jadi ya udah oke lah. Dan ada tombol di bagian key fob-nya juga. Nah, bagasinya seperti ini. Sebenarnya kalau dilihat secara overall gitu ya, nggak terlalu banyak bedanya karena kan space-nya sama aja. Kalau kalian pengen taruh di sini koper kabin gitu ya 3, atau koper large 1 ditidurin pun masih masuk gitu ya. Jadi buat sehari-hari ini nggak masalah sama sekali. Termasuk ini pun terbuat dari material sejenis wool, dan ini false floor, kita bisa buka. Yang dalamnya masih tetap dikasih tempat penyimpanan kayak buat toolkit dan lain-lain di sini. Dan tentunya kalian dapat spare tire, iya, yang space saver kaleng seperti ini gitu ya. Tapi ukurannya sih sama aja, 205/60R16. Nah, kemudian di bagian sebelah kanan kirinya ini juga completely flat ya, jadi nggak ada penyimpanan apa-apa. Dan kalian tetap masih dikasih hook yang kalian bisa pakai untuk gantungin barang-barang dan sejenisnya. Dan pastinya kalau kalian butuh space lebih besar, ini jok baris kedua masih bisa fold ke bagian depannya. Tapi berbeda dengan Alphest yang tipe atas, ini dia nggak split, iya, jadi tidak 60/40 seperti yang tipe atas. Dia full bench ya, jadi dia satu unit besar seperti ini. Dan untuk kedepaninnya itu pun sama seperti yang tipe atas, jadi kalian harus copot bagian base-nya dulu. Walaupun ada yang lebih annoying, ntar gue jelasin kenapanya. Sekarang gue copot dulu. Nah, latch-nya dia offset ke sebelah kiri aja karena kan ya dia full bench, tinggal kalian dorong ke bagian depan. Seperti itu. Nah, kalau udah ke depan seperti ini, anehnya justru di varian terbawah seperti ini, dia lebih flat iya dibandingkan varian yang atasnya, karena ini benar-benar full flat banget sampai ke bagian depannya gitu ya.
untuk barang-barang yang cukup besar, koper large 3 gitu ya, ini pun masih masuk karena openingnya pun dia cukup simple, kotak seperti ini, dan dia pun load lipnya hampir nggak ada, cuman sekitar setengah jari doang. Jadi kalau kalian pengen tarik barang, itu pun masih cukup mudah. Dan ini sendiri tetap dikasih protektor di bagian sininya supaya kalian nggak ngebaratin plastik pas keluar dan masukin barangnya. Nutup, tetap dikasih handle di bagian sini untuk kalian tarik pintu bagasinya. Walaupun harganya teramat sangat terjangkau, namun karena ia sangat kosong dibanding tipe teratasnya pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 yang kami temukan di Wuling Alphest SE. Wiper dari si Wuling Alphest ini untuk tipe terbawah bahkan juga di courting. Iya, karena untuk tipe atas dia kan sudah frameless wiper. Tapi untuk tipe bawah seperti ini, dia wipernya masih yang memiliki rangka seperti ini, seperti mobil tahun 90-an. Karena mobil ini tidak punya infotainment di bagian tengahnya, jadi dia nggak ada display buat AC-nya. Dan karena AC-nya bukan model puter yang ada angkanya 1, 2, 3, 4 atau yang ada step-stepnya gitu, ini AC-nya tuh kalian nebak-nebak. Iya, jadi misalnya kalian pengen fan speed 4 gitu ya, kalian harus gitu 1, 2, 3, 4. Ini kelima deh, karena tadi gue udah nyalain 1. Seperti itu maksud gue. Jadi tidak ada display untuk AC-nya. Bahkan untuk modenya, ini kan modelnya siklus gitu ya. Jadi kalian pencet dia berubah gitu. Dan ini nggak ada displaynya. Jadi misalnya gue pencet nih, tak gitu ya, gue nggak tahu ini AC-nya tuh ke arah mana, bisa ke arah kaki, bisa ke arah depan gitu ya. Untuk Alphest yang tipe atas, base dari jok ini pada saat kalian pengen fold flat baris keduanya kan dia ada engselnya, jadi dia kayak ngeflip ke depan kayak Chevy Trax gitu ya. Tapi untuk varian SE termurah seperti ini, dia nggak ada. Jadi begitu kalian copot base-nya ini, copot begini aja, kagak ada engselnya gitu ya. Jadi bisa kalian langsung bawa keluar, taruh di ruang tamu atau apalah gitu ya. Dan ini mungkin calon hilang kali ya. Namun tenang, berkat harganya yang lebih murah dibanding Agya GR Sport dan Brio RS, ia merusak pasar HRV dan punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Wuling Alphest SE. Walaupun Alphest tipe SE ini tidak punya teknologi safety canggih seperti ADAS, Internet of Vehicle, bahkan dia kan Vehicle Stability Control aja nggak punya. Tapi kalau soal TPMS, dia masih ada. Ya, tombolnya di bagian bawah sini. Ini ada. Memang dia bukannya mengukur berapa suhunya dan berapa tekanannya di tiap ban, tapi dia lebih ke arah warning aja. Tapi at least ada. Jadi kalau kalian kempes, bakal muncul warning dan kalian bisa lebih aware kalau di jalan. Walaupun lampu kabin dari si Alphest tipe terbawah ini di spec down jadi bohlam, tapi tidak demikian untuk lampu bagasinya. Iya, karena lampu di bagian bagasi ini masih LED berwarna putih. Iya. Cukup menarik ya. Ini antara mereka lupa di spec down atau menurut mereka lampu bagasi itu ya murah lah gitu, nggak perlu di spec down sama sekali. Interior lampunya itu lumayan apik loh. Pertama di sini tuh ada kayak garis akrilik nih di sini yang kalau siang gitu ya, mungkin orang bisa mikir ini tuh DRL atau LED bar gitu, karena ini akrilik beneran di dalam lampunya, tapi dia nggak nyala gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya pengen upgrade sendiri ini dinyalain gitu ya, bawa ke toko lampu zaman now, itu bisa dibikin ala DRL J-Blade gitu di bagian bawah sini, karena udah ada unsur desain untuk lampu LED-nya. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita ngisi Wuling Alphest termurah alias Wuling Alphest SE tahun 2023. Ya, gimana menurut kalian? Akhirnya kita bisa ngeliat face to face dengan mobil yang menurut kita value for money-nya paling gak ngotak di Indonesia. Iya, gimana enggak? Mobil ini kayak yang gue bilang dari awal, kelasnya itu kan setara dengan Honda HR-V, Hyundai Creta, Suzuki Grand Vitara gitu ya. Jadi compact SUV, tapi harganya di bawah micro SUV, bahkan lebih murah dibandingkan city car seperti Honda Brio RS, Toyota Agya GR Sport dan kawan-kawannya gitu. Jadi membuat kita berpikir selama ini tuh mobil Jepang yang kemahalan atau mereka yang produksinya ajaib gitu kan, karena mobil ini harga on the road Jakartanya itu gak sampai 210 juta, iya, hanya 209 jutaan rupiah. Gak make sense harganya gitu kan. Makanya kemarin juga pas di IMS sempat geger banget. Walaupun kan kemarin di IMS mereka tidak memajang varian yang SE ini gitu ya. Nah sekarang kita udah bisa nge-review varian termurah ini. Terima kasih banyak ke Wuling Maju Motor Ciputat. Pastinya ke Om Irwan dan ke Om Dery yang tadi juga udah ngejelasin promo-promo Wuling yang sangat menarik banget. Kalau kalian tertarik untuk meminang Alphest yang harganya luar biasa nggak masuk akal ini, silahkan kalian kontak teman-teman kita di Wuling Maju Motor Ciputat di Instagram sebelah sini, atau CP-nya di bagian bawah sini.
Atau langsung cek description box di bawah, di sana juga ada link langsung ke WhatsApp-nya kalau kalian pengen tanya-tanya, pengen test drive, pengen SPK dan pengen tanya-tanya promo juga bisa langsung di sana gitu ya. Nice banget lah. Unitnya cukup langka dan kita bisa review juga, really nice. So thank you banget teman-teman dari Wuling Maju Motor Ciputat, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami? Jangan subscribe ke YouTube channel kami Laknas Auto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Laknas_Bani, supaya selalu up to date dengan review mobil yang mungkin jarang diulas variannya kayak gini gitu ya. Karena kan rata-rata pasti reviewer tuh melasnya varian yang paling atas gitu. Tapi ini masuk ke Laknas base spek yang menurut kita cocok banget kalau kalian beli sebagai project car. Karena memang walaupun dia agak kosong tapi menarik gitu. Karena harganya juga sangat menarik banget untuk sebuah kelas compact SUV seperti ini. Oke, sekian dari Wuling Alphard SE yang luar biasa value ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.